Faktor apa lagi yang membuat input pertanian itu tinggi? Faktor di pembiayaan pupuk. Iya, pupuk kimia itu sangat-sangat luar biasa di tempat kami. Dan waktu-waktu kemarin kita juga sangat kesulitan sekali untuk mencari pupuk. Katanya kartu tani sangat membantu untuk di tingkatan petani. Ternyata juga sangat sulit, tidak seindah yang dibayangkan bahwa kita bawa kartu tani ke tempat pengepul pupuk itu belum mungkin bisa. Oh, ini kenyataan di lapangan ya, Seperti secara itu, Pak. teknisnya? Iya. Oke. Solusinya akhirnya? Ya, solusinya saya minta nanti Pak Jo bisa menyelesaikan masalah ini. Halo, sahabat Ngopsdul, kita ketemu lagi. Kali ini kita ada di daerah Klaten. Ya. Desa apa nih? Desa Kerandon, Pedan, Klaten. Nah, itulah daerahnya di situ. Kita ketemu dengan Mas Tova, pemain beras. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Terus ada Pak Joko, pemain juga. pemain beras juga. Ya, tapi pelaksana juga di lapangan. Menengah apa kecil-kecilan? Ya, kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan juga. Terus ada petani on farm, Pak Heri. Siap. Oke. Terus ada yang istimewa satu nih. Nah, kebetulan di sini sedang berkunjung seorang direktur baru Agrinas, Pak Jo Mota. Pak Jo ini baru berapa hari dilantik, Pak ya? Saya baru 8 hari dilantik, makanya saya lagi belanja masalah turun ke bawah ke farm. Saya ingin ketemu langsung dengan petani untuk melihat permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi hambatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi petani Indonesia dan bisa mencapai swasembada pangan sebagaimana dicita-citakan dan diamanahkan oleh Presiden kita dalam nawacita. Jadi ini tanggung jawab dan ini yang begitu serius. Saya ingin benar-benar dengar dari teman-teman langsung supaya kita bisa carikan solusi yang terbaik, tuntas, holistik atas permasalahan pertanian selama ini gitu. Jadi cukup lengkap nih narasumber kita kali ini. Ada 2 pemain beras, ada orang yang di farm, on farm, ada juga dari pemerintah, dari Agrinas gitu kan, yang dapat tanggung jawab. Pak Prabowo pernah bilang kemarin pidato soal pangan bukan soal main-main, hidup mati sebuah bangsa gitu kan. Jadi tantangannya gimana nih Pak, nerima jabatan gitu? Memang ini suatu tantangan, tetapi sesuai dengan pengalaman dan passion saya melihat bahwa ini tidak hanya tantangan, tidak hanya sebuah wacana, tapi ini suatu keadaan perang yang dimana kita harus bertempur menghadapi semua ancaman, semua gangguan yang mengganggu, menghambat dan menghalangi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Gitu ya. Nah, kita mulai dari ini kali ya, dari Pak Heri sebagai petani. Kalau boleh tahu Pak Heri, udah berapa lama bertani? Apa seumur hidup nih? Saya bertani mulai dari kecil. Artinya memang orang tua saya memang semua petani. Saya ingin melanjutkan perjuangan orang tua saya. Tapi sampai saat ini saya juga belum merasa bahagia. Artinya sebagai petani, tapi rasa bahagia itu dalam hati ingin mencari ketenangan jiwa. Seorang petani itu memang kalau sudah sumanding pangan, bahasanya bisa tenang. Saya hidup di kampung ini. Kalau sekarang bagaimana? Ya sekarang kita sudah merangkak untuk ketenangan hati. Karena kita kemarin berangkat kita sendiri-sendiri. Tapi sampai saat ini kita sudah bareng-bareng untuk bertani. Seperti apa maksudnya, sendiri-sendiri dan bareng-bareng gitu Pak? Kalau yang dulu kita tuh bahasanya panen, kita sewa mesin, itu juga sendiri-sendiri. Kadang-kala memang kita untuk tanam pun kita juga masih kesusahan untuk cari tenaga. Karena di tenaga itu di tempat kami sangat mahal sekali. Contohnya tenaga tanam. Tenaga tanam itu di tempat kami ukuran 2000 meter itu sudah mengeluarkan anggaran sekitar 400.000. Itu untuk tanam? Untuk tanam saja. Berapa hari itu? Itu rata-rata ya? Untuk satu patok itu sekitar setengah hari lah.
400.000 tuh. 400.000, Itu berapa orang sih? 6 orang, 2.000 meter 6 orang. 2.000 meter 4 orang. Ya, sampai saat ini ya kita juga apa ya, karena adanya kita bergabung sama teman-teman, kita berusaha untuk menciptakan suatu alat yang memang itu harapannya nanti bisa di sama teman-teman kita. Dari kemarin yang tanam itu umur sekitar 50 ke atas itu sudah sangat rentan sekali cari tenaga tanam. Nah, kita menciptakan alat yang kemarin tadi disampaikan sama Pak So, itu rekayasa dari teman-teman kami. Itu kemarin kita sudah rencana bikin dan sudah bikin sekitar 90%. Nah, itu untuk tenaga tanam diganti sama alat-alat yang bahasanya rekayasa teman-teman. Apa tuh Pak? Kayak gimana bisa Itu dijelasin? alatnya semacam apa ya, rekayasa mesin tapi masih ala manual lah, tapi sangat-sangat membantu kami. Sangat membantu tapi murah operasionalnya. Murah. Kami mencoba kemarin per patoknya sekitar 150 sampai mentok 200. Itu kita sudah bikin Mbak ini. Ini sudah kami coba dan sudah kami aplikasikan. Dinamain apa alatnya ini? Ini belum punya nama Pak. Oh masih belum dikasih Oh, nama nanti nih. Bapak Coba lihat Pak Jo nanti turun ke bawah bisa kasih nama sekalian. Itu kami bikin itu Pak. Fungsinya untuk Tanam padi. tanam ya, nandur ya. Ini bisa mengurangi biaya tenaga kerja. Iya, sangat-sangat luar biasa. 50% lebih. Penggeraknya pakai Penggeraknya pakai diesel kecil-kecilan. Diesel kecil itu yang ya seperti ini dieselnya. motor kecil gitu Ya, motor kecil. Ya. Oke. Ya, ini alhamdulillah sudah ada di kami dan ini pun ya bahasanya sangat-sangat menopang bagi kami untuk melangkah ke depan. Karena ngerasa biaya pertanian atau inputnya itu tinggi. Tinggi sekali. Faktor apa lagi yang membuat input pertanian itu tinggi? Faktor di pembiayaan pupuk. Iya, pupuk kimia itu sangat-sangat luar biasa di tempat kami. Dan waktu-waktu kemarin kita juga sangat kesulitan sekali untuk mencari pupuk. Katanya kartu tani sangat membantu untuk di tingkatan petani. Ternyata juga sangat sulit, tidak seindah yang dibayangkan bahwa kita bawa kartu tani ke tempat pengepul pupuk itu belum mungkin bisa. Oh ini kenyataan di lapangan ya, Seperti secara itu, Pak. teknisnya? Iya. Oke. Solusinya akhirnya? Ya solusinya saya minta nanti Pak Jo bisa menyelesaikan masalah ini. Oh gitu. Gitu harapannya. Enggak, yang selama ini dilakukan apa? Yang kami lakukan Soal pupuk tadi ya, ada dua hal ya, mahal sama kelangkaan tadi ya. Iya. Solusinya apa? Solusinya ya kemarin 3 bulan sebelum ini kita dilempar sama teman-teman yang itu ke NTT itu untuk bersekolah ke sana untuk mencari ilmu yang bahasa di sana, mencari suasana yang berbeda. Tapi ternyata juga kami terapkan di sini, ternyata di sana ada emas hitam yang sangat luar biasa sampai ke sini. Yang emas hitam di NTT bawa ke sini untuk saya curahkan ke lahan sini, ternyata gunanya luar biasa. Bisa diterapin di sini. Alhamdulillah itu sudah kami terapkan di sini. Jadi bikin sendiri itu Bikin maksudnya? sendiri dari NPK sama asam Pestisida. amino kita sudah bisa bikin semua. Pestisida juga gitu. Spesnap kita sudah. Oh jadi sebenarnya ini bisa jadi tawaran solusi ya Iya, untuk input pertanian, persoalan input pertanian. Oke. Begitu kira-kira Pak Jo, dia ada sekelompok petani yang bisa dengan sendirinya kayaknya nih menyelesaikan persoalannya gitu. Ya, salah satunya seperti itu. Tapi itu on farm. Iya. Terus faktor nanti kalau pasca panen atau panen itu Kalau pasca panen yang saat ini kita lakukan masih banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Artinya di tingkatan kami kalau mau panen yang saat ini, yang kami rasakan saat ini saja, itu masih banyak yang main hijauan, masih tebas hijau. Masih ijen itu bisa dilakukan setingkatan tengkulak. Jadi boleh dijelasin Pak ya? Iya. Karena penonton kita beragam nih, Iya. ada yang bukan dari kalangan petani juga. Gimana kira-kira Pak? Itu nebas padi masih dalam keadaan belum tua. Oke. Ya, itu sudah disisir sama tengkulak-tengkulak yang ada di tempat kami. HST berapa tuh biasanya? Ya, HST sekitar 85 hari. Oh udah di. Iya, sudah itu semua sudah ditelusuri sama tengkulak-tengkulak. Terus? Dan tengkulak itu pasti ada peluncurnya juga, Mas. Ada peluncurnya. Jadi tengkulak itu sudah mempunyai tim-tim tertentu yang bisa untuk di bawah. apa ya bahasanya bergerak duluan. Iya. Turun di sawah. Memantau. Tiap desa ada. Kalau di bahasa kita kan peluncur.
Oke, terus Ya, terus. ini bahasa kita. Bahasanya di petani seperti itu. Jadi tim peluncur itu bisa menentukan, oh ini sawahnya si Suto, si Noyo, sawahnya si A, si B itu sudah dikuasai sama peluncur tadi. Wah, kawan Ngopsdul. Jadi ini pakai strategi juga nih enggak. Jadi istilah-istilah ini mungkin teman-teman baru dengar juga gitu ya. Oke, lanjut Pak, peluncur. Jadi tim peluncur itu menentukan bahwa lahan yang blok A atau blok C ini biasanya dapatnya sekian ton. Itu dia udah punya rumus. Nah, udah punya rumus, di blok B rumusnya sekian ton. Itu naiknya harga yang di tengkulak itu biasanya enggak mungkin naik, tapi turun. Karena udah punya rumus khusus. Intinya petani pasti rugi. Pasti rugi. Gitu. Tapi petani mau juga. Mau juga, karena sangat terpaksa mau kemana lagi. Gitu loh, keterbatasan biaya juga kan. Iya. Tadi Pasca dari soal panen, input gitu pertanian, terus biaya modal gitu Nah, tadi. itu kan pas kapanan kan belum kepikir itu. datanglah si Datanglah si tengkulak tengkulak, itu. penghijauan itu. Jadi peluncur itu memetakan lahan. Lahan. Yang mau panen Dia malah seperti petani, iya petani ABC. Dia tuh bikin kalau di reng-rengan pemerintah gitu. itu Baru seperti nanti dia tuh PPL nanti itu. nyari tengkulaknya. Jadi petani sekitar situ kasar katanya terkunci lah ya. Iya, Nggak bisa. dia udah data dulu. Sekiranya nanti 2 minggu lagi atau Panen gitu. panen siapa aja. Udah dikasih. Baru nanti Ini Pak Dirut Agrinas lagi dengerin aja. Iya. Dia udah kebayangin nih. enggak Bang, jadi dia nanti udah dapat ini baru nanti nyari tengkulak siapa yang lebih tinggi. Tengkulak taruhlah tengkulak si A berani 4,5, tengkulak B 5. Ya udah gitu loh, biasanya gitu. Jadi peluncur itu yang Mana ya? menentukan harga. Ya. Nah, gitu loh. Tapi petani sudah dikunci oleh peluncur harganya. Nah, peluncur ibaratnya kamu berani berapa? Kamu berani berapa? Kan gitu. Bahasanya itu. Tebasannya kan beberapa penebas nih dikasih sama peluncur, kamu berani berapa? Si A, penebas si A, si B, si C. Yang paling tinggi ya udah kamu. Kasihkan. Tapi peluncur itu udah ngikat petani kan, nggak bisa gerak. Iya, ngunci Dengan- lah itu. Iya, tadi ngunci saya dengan sebut. harga itu. Jadi lo sepakati peluncur, nih kasih uang dulu. Kan gitu. Itu sebelumnya bukan penebas. Tapi Informan ya. tapi gimana ya, lebih sadis lah. Ibaratnya di dalam kalau pertanian itu PPL, dia kan tahu CPCL-nya berapa, luasnya berapa, punya siapa. Datanya dari situ. Iya, dia kan pion lah. Pion dia. Ya seperti di tentara, kalau tidak mengetahui keadaan di lapangan ya nggak mungkin bisa perang. kan menguasai. Konyol. Iya konyol, makanya ada pion-pion itu, peluncur itu yang cari. Gitu loh. Oke. Strategi itu diterapkan juga di itu ke petani ya. Iya. Bukannya dibela petani nih. Ya gimana kalau petani udah kepepet? Dia butuh Artinya biaya. itu peluang. Iya dong. Apapun petani dikasih uang tetap mau kan? Ada selisih 500 atau selisih 1 juta dia nggak tahu kan? Hasil akhirnya. Iya, nggak tahu. Iya kan? Ya sudah diterima. Mulai dari Petaninya, karakter petani itu harus dipegang. Paham. Petani si A ini dia menerapkan pupuk yang berimbang, pupuk yang kurang. Itu dia lebih paham. Otomatis kan dia nanti bisa bikin portofolionya. Ngomong ke tengkulaknya, ke penebasnya gitu loh. Ini petaninya ini bagus-bagus. Oke. Musim depan buat langganan pasti itu. Sampai di situ ya. Iya. Lanjut lagi. Setelah pasca panen misalnya, ini ada persoalan juga. Kalau pemerintah kan sekarang menetapkan 6.500. Terus ada, tapi di situ kan ada penggilingannya juga. Itu bisa diceritain nggak bagaimana situasinya? Ya gini, karena Bulog sendiri kan tidak ada peluncur ini. Kita kembali ke peluncur. Gitu loh. Bulog pengen menguasai panennya petani, tapi dia tidak mempunyai pasukan atau pion-pion di petani. Ya mungkin nggak bisa kan? Ini pernyataan Pak Joko ini jadi masukan sebenarnya buat Bulog ya? Iya kan? Oke. Makanya mungkin dia kerjasama dengan penggilingan Bulog, kan gitu. Intinya ingin biar petani bisa diserap ke penggilingan, selepan, nanti selepan yang kontrak Ke Bulog. sama Bulog. Ya. Tapi penggilingan sendiri kan juga tidak punya ini
pion-pion tadi lah. Ya percuma kan. Seperti tadi sudah dikuasai oleh peluncur tadi. Peluncur aja kerjasamanya sama penebas, bukan sama selepan. Dan banyak selepan itu ya pinginnya duduk manis, Dapat barang. disetor. Iya. Nah, kendalanya yang mau bayar di lapangan siapa? Katanya Bulog nih. Ternyata enggak kan? Ya agak sensitif nih obrolannya ya. Iya kan? Gitu. Iyalah. Nah, kalau memang nanti regulasinya sudah tepat, ini kan masih banyak regulasi-regulasi yang belum mapan kan. Nah, saya bilang gitu aja. Mungkin salah satunya Pak Jo turun mungkin Ya mungkin nyari rilis lah, ini cari kali solusi lagi Nyari lah. masalah dulu ini. Untuk masalah itu. belum solusi kali baru lagi mikirin kayak Ya lagi mikir gimana lah. dulu Tadi nih, gitu. Pak Jo kan juga bilang kan, kita beli di di petani langsung lah nih 6,5 itu bagus. Kan gitu tuh. Oke. Sementara kita tahan dulu. Sekarang kita pindah ke Pak Jo nih. Sekilas tadi seperti itu, ada paparan seperti mungkin Pak Jo sendiri punya pendapat atau selama dari pengalaman selama ini ya, dari pemahaman selama ini, atau juga udah punya ancer-ancer rancangan mau perangnya seperti apa nih, kira-kira kayak gitu. Silakan Pak. Baik, jadi kami Agrinas dibentuk atas arahan atau atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan atau menjadi dan mencarikan solusi tuntas holistik dalam permasalahan pertanian. Dan kami dibentuk di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana fleksibilitas kami dalam terlibat di pertanian atau khususnya dalam membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan ini, dan kami akan melakukan intervensi dari hulu sampai hilir sehingga kami memastikan bahwa petani harus menikmati keuntungan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran harus hadir dalam kehidupan setiap petani. Dan visi misi ini jelas, siapapun yang ada di situ yang menghalangi atau mengganggu pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mensejahterakan petani, akan kita lakukan intervensi-intervensi yang moderat, solutif, dan tuntas sehingga permasalahan petani ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya demi membangun Indonesia yang maju, adil, sejahtera. Dan kami pastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh petani dari pengolahan lahan, penanaman, pembiayaan dalam penanaman, sampai panen, kami akan terlibat di situ melakukan intervensi, dan pada saat panen pun kami akan melakukan pembelian on farm. Ketika harvester masuk ke karung, naik timbangan, kami langsung bayar. Mungkin skema pembayarannya nanti setelah barang dikirim ke RMU, baru kami akan melakukan transfer. Kemudian ada biaya-biaya yang mungkin pihak petani waktu pada saat proses olah sampai panen itu manfaatkan. Kalau itu memang dari pihak bank, kita akan berkoordinasi dengan pihak bank yang memberikan kredit untuk mendapatkan haknya dan memberikan haknya petani kepada petani gitu. Sehingga kita akan melibatkan semua unsur. Jadi dari pihak aparatur negara yang terkait, mahasiswa maupun TNI Polri untuk mengawal program ini. Dan kami siap kerjasama dengan semua pihak, makanya hari ini kami ada di sini, dan kami hari Senin sampai hari Jumat fokus bagaimana untuk menjadi pegawai BUMN, tetapi
Sabtu dan Minggu saya akan keliling dari sawah ke sawah, dari kelompok tani ke kelompok tani untuk memastikan bahwa permasalahan mereka di lapangan dan pemerintah hadir mendampingi mereka untuk mewujudkan petani Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Saya pikir itu jelas dan saya punya komitmen untuk itu dan kami akan bersama-sama dengan semua unsur mendampingi teman-teman dari petani dan juga teman-teman yang dari RMU yang kecil, silakan bersama dengan kami membantu menjadi mitra untuk mewujudkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya pikir itu jelas, arahan sudah jelas, perencanaan sudah jelas, tinggal sekarang kami menjalankan eksekusinya gitu. Kerja besar itu ya? Itu kerja besar, kerja berat, tetapi kalau kita ada keinginan, kita ada keseriusan, saya rasa itu bukan sesuatu halangan, bukan sesuatu hambatan dan saya pikir kita bisa dan kita ada kemauan, kita yakin bahwa semangat Bapak Presiden yang sudah digenderangkan akan kita kawal bersama dan akan kita wujudkan menuju Indonesia makmur. Ya, kemarin saya sempat dengar ucapan Pak Kabulok, Dirut Bulog ya, Pak Novi itu. Kalau nggak salah dengar tuh dalam 3 bulan sarapan itu harus 3 juta ton apa kalau nggak salah dengar, benar gitu? Betul, itu sesuai dengan arahan Presiden dan mungkin teman-teman mungkin juga sudah dengar bahwa tanggal 22 Februari ini di beberapa negara Vietnam menghentikan ekspor beras ke luar negeri sehingga mulai terjadi kelangkaan beras di beberapa negara khususnya di Malaysia maupun di Singapura dan India pun saya dengar sudah melakukan menghentikan ekspor beras sampai waktu yang tidak ditentukan sehingga apa yang sudah langkah yang dibuat oleh Bapak Presiden kami rasa tepat sekali. Itu mutlak berarti ya? Mutlak dan harus kita bersama-sama menggulirkan ini dan mewujudkan ini menjadi sesuatu tujuan bangsa dan tujuan kita bersama gitu. PR-nya berat. Gimana Pak Joko melihatnya? PR-nya berat, tapi optimis? Optimis, bisa. Bisa ya? Seperti kalau beliau bisa mendampingi, makanya kalau saya lihat Pak Joy sekarang, dia kan sebagai sistem kemiliteran kan dipakai. Dia harus tahu betul keadaan di lapangan kan gitu. Dia turun ke bawah, tahu situasi, kondisi lapangan, kan gitu. Berarti optimis lah. Tapi kalau cuma ya di atas nggak turun ya percuma gitu aja. Basa-basi aja di atas. Iya. Seperti yang kayak lalu. Kalau memang Pak Ijo sebagai direktur utama aja turun ke bawah loh, bagus. Dia tahu betul kan keadaan kondisi di lapangan. Kalau mau tempur kan gitu, Bang. Siap. Ya, yang kami rasakan sampai saat ini bahwa di hari Pak Jo sudah turun ke sawah dan turun ke Klaten. Harapannya kan memang ini dari kami yang sangat kecil ini, beliaunya merelakan waktunya untuk turun ke Klaten. Itu kan sangat luar biasa bagi kami sama teman-teman yang ada di Klaten sebagai petani kecil ini dihadiri sama beliaunya. Udah banyak ngobrol tadi ya? Iya. Turun udah paling ke bawah itu turunnya ya? Nggak ada lagi di bawah itu ya? Iya. Pak Jo bisa lancip ke bawah juga bisa lancip ke atas juga. Berarti bukan cuma tumpul di bawah kesannya lancip, mentok kan ini. Sampai ikut nyadran sawah gitu loh. Sampai copot sepatu terjun ke lumpur. Ngetes tadi tuh? Iya. Dan saya juga tidak hanya datang dan hari Sabtu dan Minggu, tetapi di kantor itu setelah jam 6 sore sampai selesai, saya meluangkan waktu untuk siapa saja datang tanpa janji, siapa datang duluan masuk,
sampai 6 sore jam 6 sore sampai selesai. selesai ya. Jadi di luar jam praktek ada praktek lagi nih. Di luar jam kantor. Di luar jam kantor ada praktek. Ya ada Jadi praktek. kan seandainya nanti dari petani-petani kami bikin silaturahmi besar masih ada waktu dan tempat lah ya. Pasti. Jadi kalau jam 6 ke atas tidak perlu bikin janji, datang kalau pihak security atau siapa yang menghalangi, kalau bisa kontak saya, ada nomor saya, nanti akan saya tindak lanjut dan akan saya sampaikan bahwa itu saya di sini untuk petani dan saya di sini untuk mendapatkan informasi dengan siapapun juga saya berkomunikasi dan jangan dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi itu saya anggap bagian dari sabotase dan akan saya ambil sikap yang tegas. Saya rasa dari saya itu sudah clear di kantor, jadi teman-teman silakan datang kapan saja dan tidak akan ada yang, insya Allah tidak ada yang menghalangi gitu untuk bertemu dengan saya. Ya. Saya cocok dengan apa yang diprogramkan oleh Agrinas ya. Berarti hulu sampai hilir nanti kan kita. Jadi lebih penguatan di petani kan lebih daripada yang kemarin. Komprehensif ya, Iya. menyeluruh ya. Iya, karena ada apa istilahnya tadi holistik. Iya, karena ada pendampingan langsung kan dari pengelola. Iya, PPL. Kami saling mengisi. Enggak saling mengisi, karena dia juga BUMN kan, kan gitu. Oh iya. BUMN Karena ini di- kan kalau saya ngebayanginnya itu kerjaan berat banget. Berat. Ya. Jadi nggak main-main ya penugasannya Pak ya. Ini masalahnya terkait dengan kehidupan bangsa dan kedaulatan bangsa. Ya. Jadi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kondisi ini, kondisi ketahanan pangan ini adalah sesuatu yang sangat serius dan itu adalah bagian utama dan pertama daripada ketahanan suatu bangsa. Ya. Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman TNI ketika kami berkomunikasi, saya selalu minta bantuan mereka dan saya sampaikan bahwa kekuatan kalian, kekuatan teman-teman, baik secara fisik, teknik, senjata, secanggih apapun, tetapi kalau ketika logistik tidak tersedia dan rakyat kita lapar, kita tidak akan bisa menang dan untuk menunjukkan kedaulatan kita bukan hanya memiliki pemerintahan, tetapi kita juga harus bisa menghadirkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat kita sebagai tujuan bernegara dan juga menjaga kedaulatan bangsa kita dengan menjaga daulat pangan. Jadi ini sesuatu yang sungguh dan sangat amat serius dalam kita berbangsa dan bernegara. Gimana tuh Pak Heri? Sepakat begitu ya? Saya sepakat dan dalam hati kecil saya masa merinding Pak. Merindingnya gini. Sampai hari ini baru kali ini saya didatangi sama bahasanya kalau di tempat kami Dewo Nganglang Jagat Mas. Apa tuh? Dewo Nganglang Jagat itu berarti kan beliaunya Barito. perintah dari pemerintah itu sudah turun ke bawah. Nah, itu sangat-sangat luar biasa bagi kami. Oke. Dan kalau yang saya menilai dari dulu sampai sekarang kan baru Agrinas ya. Yang bisa turun mau turun ke bawah. Ibaratnya direktur utamanya, pandangan saya ya, pengalaman saya sampai turun ke bawah dan mempunyai program hulu sampai hilir langsung dari beliau ya, kan gitu. Itu baru saya dengar ini BUMN seberani ini, BUMN itu ya, setara BUMN. Bulog kan belum. Bulog juga berani. Belum berani Bulog. Dan baru kali Belum ini berani. artinya tidak usah pakai surat mensurat, Nggak sudah usah, beliau banyak. turun ke bawah. Saya Itu sangat cocoknya luar gini. biasa. Tidak banyak regulasi. Iya. Ya. Bagus. Oh itu tadi Pak Jo bilang memang ada soal fleksibilitas, Iya. kelenturan gitu. Itu Iya. jadi sebuah mindset baru. Iya makanya. Ya apalagi Pak Jo siap Siap bikinkan terjun RMU kan? juga. Dia kan Ya buka pintu 24 jam kan, habis kantor lah. Setelah itu turun ke bawah. Hulu hilir itu loh yang penting. Tapi kalau nggak dibantu dengan komitmen, Oh nggak bisa, makanya kita tunggu komitmen gitu loh. Dengan termasuk dari petani juga. iya dong. Kan berarti harus ada kemitraan nih. Ya. Penjalin kemitraan nih, mungkin ada petugas atau anu dari
Agrinas ya ditempatkan di kita. Dari pemain beras juga punya Iya pemikiran di lapangan gitu kan gitu, sebagai peluncur lah. Dia ibaratnya Agrina itu cari plus peluncur lah. pengawas, plus pemodal. Nah, peluncur kan itu tidak peluncur saja, ibaratnya kan pendampingan dari pengelolaan tanah kan sampai hulu hilir. Itu baru jenengan bos. Terima kasih, tapi ya saya tidak akan bisa apa-apa kalau teman-teman dari semua unsur tidak mendukung kegiatan saya dan tidak mendukung saya. Siap. Saya mungkin tidak sempurna, tetapi ada hal-hal yang kurang, tolong saya diingatkan. Tapi yang Siap. jelas, tujuan kita jelas, sasaran kita jelas, misi kita jelas. Sekarang sudah kita kunci dan kita akan mengarah semua kekuatan menuju sasaran yang sudah ditetapkan oleh Presiden, dan beliau sangat clear tentang itu dan komit bagaimana dengan pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan kita gitu. Iya benar. Kalau belinya turun langsung ke sawah itu insya Allah tengkulak ya pada minggir mas. Yang mempunyai jiwa, yang mempunyai peluncur itu PT, hulu sampai ini. BUMN belum ada. Sepengetahuan saya nih. Baru kalau beliau baru menjabat ibaratnya 1 minggu lah sudah mempunyai gagasan yang begitu Harapannya juga. Berarti kan bukan gagasan saja toh Pak? Bukan gagasan Pak, jadi beliau sudah melakukan programnya. Iya. Gagasan dan program Iya, sudah jalan. masa kalah sama PT kan itu dia BUMN. Iya kan, BUMN dana ada. Oke, kawan Ngabdul. Ini pembicaraan obrolan kita di sebuah apa nih istilahnya kalau bahasa selepang. Paling kecil. Oke, bapak-bapak juga kan yang mulai. iya. Oke, lumayan. Mudah-mudahan omongan di sini bisa mengungkap apa keinginan pemerintah, apa keinginan petani, apa keinginan pemain tengah, apa ya? Iya. Ya gitu ya. Jadi semuanya Keinginan kecil. dan keinginan konsumen dan semua kepentingan negara itu bisa apa ya? Bisa terwujud. Lepas dari yang masa lalu seperti apa, ini kita mulai digagas dengan misalnya Pak Dirut Agrinas datang ke sini belanja masalah segala macam, mendengarkan, itu kan jadi bahan nanti ya, gitu Pak Jo ya. Makanya ada kolaborasi dengan selepan, ibarat pedagang beras. Kan itu sudah ada pemasaran sendiri-sendiri. Oke. Jadi tidak mengganggu, intinya mengganggu sebagai Ya, itu penting ya. selepan itu penting. Jadi tidak memangkas penghasilan dari Penggilingan kecil. Penggilingan kecil atau bakul gitu loh. Iya. Kalau kita bisa sinergi. Kami hadir di sini sebagai partner dengan petani dan partner dengan semua teman-teman yang punya semangat yang sama. Ketika teman-teman komit atas kebijakan pemerintah bahwa teman-teman pun akan beli dengan harga 6.500, kami akan memberikan ruang yang lebih besar kepada bapak-bapak sekalian, teman-teman untuk berperan di situ. Tapi ketika teman-teman atau ketika kami dapat bahwa ada pihak tertentu atau ada orang tertentu, individu tertentu yang mencoba membeli atau menghalang-halangi orang untuk membeli di harga 6.500, dan kami akan hadir untuk melindungi petani dan melindungi bapak-bapak sekalian supaya kita bisa melaksanakan apa yang sudah diamanatkan atau sudah diperintahkan oleh pimpinan tertinggi kita atau presiden. Ya karena konsep dasarnya itu kan rasa keadilan kan yang penting. Orang boleh berusaha, silahkan berbisnis, tapi mbok ya adil. Ada adil. Jangan ada yang Jangan menang sendiri gitu. ya kira-kira gitu. Gitu. Oke. Petani nggak untung, dia untung banyak. Ya. Terima kasih bapak-bapak semuanya. Sama-sama. Saya sudah diperkenankan hadir di sini. Kawan Ngabdul, sampai ketemu di lokasi yang lain ya berarti Pak. Betul. Gitu, di selapan yang lain atau di tegalan yang lain atau di lahan yang lain atau di mana aja. Ya, pokoknya kita nanti akan banyak berkunjung ke petani-petani kita.
nggak petani aja, mungkin di semua level pangan nanti kita mencoba berkunjung. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih.